Hai teman-teman, kita sering mendengar istilah unconditional love, cinta tanpa syarat. Sayangnya, istilah tersebut cukup sering disalahartikan. Dan akhirnya, kita terjebak di situasi yang gak sehat untuk kita. Unconditional love sering diangkat di aspek relasi. Dan saat dipahami dengan keliru, bisa membuat kita mentolerir banyak hal yang gak seharusnya kita tolerir sejak awal. Atau bahkan, yang gak seharusnya ditolerir sama sekali. Unconditional love artinya nggak mencintai dengan syarat kamu harus jadi begini dulu. Tetap ada cinta walau ada perbedaan dan nggak menarik cinta sebagai hukuman. Tapi unconditional love nggak berarti menghapus batas, menahan luka, atau meniadakan diri. Disinilah kita bisa jadi terpleset ke unconditional tolerance. Unconditional love bisa tetap lembut, tetap jujur, dan bisa mencintai tanpa harus tinggal. Dan kadang, atau bahkan seringnya, tanpa sadar yang kita kira unconditional love ternyata adalah cara kita mempertahankan relasi tersebut. Kita jadi selalu mengalah, memahami, mengerti, memaklumi, bahkan berkorban atas nama cinta. Padahal, bisa jadi itu adalah ketakutan yang terselubung cinta. Mungkin ada masanya mentolerir banyak hal terasa masih bisa dilakukan. Up to a point di mana kita merasa, kok capek ya? Kok nggak nyaman ya? Kok aku merasa tertekan ya? Disitulah akhirnya kita sadar. Oh ternyata selama ini aku mengorbankan diriku. Cinta sejati nggak seharusnya membuat kita jadi memaksakan dan mengkhianati diri. Cinta sejati nggak membuat diri kita mengecil bahkan hilang. Kalau kita terus mengerti bahkan saat lelah, menyebutnya cinta padahal aku takut berhenti memberi, atau tetap tinggal karena nggak ingin terlihat egois, artinya kita mulai meniadakan diri kita sendiri di dalam relasi tersebut. Di titik ini, cinta terasa lembut di luar, tapi perlahan mengikis kita di dalam. Dalam relasi, kita bisa aja terus-menerus pengertian, jadi sabar, memberi dengan tulus, dan mencintai tanpa syarat. Tapi ada unsur kayak gini, aku nggak apa-apa kok. Yang terjadi sebenarnya adalah kita takut kehilangan koneksi kalau kita berhenti memberi lebih. Menariknya adalah pemahaman di ranah spiritual modern seperti koneksi jiwa dan pelajaran jiwa juga bisa membuat kita tergelincir di unconditional tolerance. Jenis koneksi soulmate sering diglorifikasi sebagai jenis koneksi yang paling nyaman dan enak dijalani. Seakan-akan semuanya selalu baik-baik aja. Padahal kenyataannya, teman-teman, nggak selalu all sunshines and rainbows. Soulmate sering dilihat atau dianggap sebagai suatu hubungan yang sangat indah, yang sangat diinginkan oleh banyak orang, terutama sebagai pasangan hidup. Sekilas, jenis koneksi ini memang terlihat dan terasa sangat menyenangkan. Dan memang betul, di banyak relasi soulmates, itulah yang terjadi. Di awal, hubungan soulmates terasa begitu indah. Seakan-akan semuanya effortless. Bisa nyambung banget, ngeklik banget, happy terus, dan lain sebagainya. Hubungan dengan soulmates memang lebih enak dan lebih nyaman dibanding karmik. Tapi, bukan berarti nggak ada challenges, nggak ada triggers, dan lain-lain. Koneksi soulmate, biar gimana pun juga, itu adanya di level jiwa, teman-teman. Sedangkan di level fisiknya, kita adalah dua orang dengan kepribadian, sifat, karakter, values, belief systems, kebiasaan, lifestyle, sudut pandang, latar belakang, tujuan, target, dan pendorong yang berbeda. Ada kemungkinan terjadi pergesekan atau perselisihan di saat perbedaan-perbedaan tersebut muncul. Apalagi kalau begitu besar dan tajam. Begitu juga di saat triggers muncul. Ini bisa memunculkan ketegangan di dalam hubungan tersebut. Ini perlu disadari dan juga diwaspadai, supaya kita nggak terlena dengan embel-embel atau label soulmates, sehingga akhirnya menjadi permisif, terlalu memaklumi, dan lain-lain. Dengan soulmates pun, kita tetap perlu menjaga self-love.
termasuk juga membuat batasan sehat. Artinya, hubungan soulmates pun itu bisa rawan membuat kita jadi unconditional tolerance. Jebakan lainnya bisa datang dari memahami pelajaran jiwa dengan cara yang keliru. Saat kita memahami pelajaran jiwa adalah sesuatu yang harus dituntaskan atau diselesaikan, atau bahkan melihat suatu relasi yang gak baik sebagai tempatku belajar dan memperluas kesadaran, ini juga bisa membuat kita akhirnya terjebak di unconditional tolerance, teman-teman. Pelajaran hidup atau memperluas kesadaran lewat hubungan bukan berarti kita harus stay selamanya di hubungan tersebut saat kita menjadi tertekan di dalamnya. Pertumbuhan jiwa nggak diukur dari seberapa jauh kita bertahan, tapi seberapa jauh kita nggak mengekang jiwa kita sendiri. Mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah ini unconditional love atau bukan. Tapi di relasi ini, apakah aku masih bisa bernafas sebagai diriku sendiri? Cinta yang dewasa gak pernah meminta kita menghilang. Dan pertumbuhan jiwa gak diukur dari seberapa lama kita bertahan. Tapi seberapa jujur kita tinggal bersama diri sendiri. Mencintai tanpa syarat gak berarti menahan segalanya. Dan memilih diri sendiri bukan berarti kita kurang spiritual, teman-teman. Kadang-kadang itu justru bentuk cinta yang paling jujur. Dan mungkin berhenti mentolerir yang melukai bukan tentang menjadi lebih egois, tapi tentang akhirnya berani memilih diri sendiri. Memilih diri sendiri di sini bukan berarti menutup hati ya, teman-teman. Tapi berhenti menghilang demi mempertahankan relasi. Karena kadang yang kita sebut cinta tanpa syarat justru membuat kita lupa bahwa diri kita juga layak dipilih. Terima kasih teman-teman.